Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Praktikum Basis Data. Hari ini kita akan masuk ke materi pemahaman kasus dengan identifikasi entitas. Apa itu tabel dan atribut? Tabel atau entitas merupakan individu atau objek yang eksistensinya nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Sedangkan atribut adalah karakteristik atau ciri yang mendefinisikan entitas sehingga dapat membedakan antara entitas satu dengan entitas lainnya. Perlu diingat jika sebuah entitas pasti memiliki sejumlah atribut untuk mendefinisikan karakteristiknya. Contohnya, seorang mahasiswa sebagai entitas yang memiliki atribut berupa nama, NIM, dan kelas. Kemudian, apa itu MySQL? MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan data dengan sangat cepat, multi-user, serta menggunakan perintah dasar SQL. Terdiri atas dua jenis, yaitu free software dan shareware. MySQL memiliki kelebihan, di antaranya merupakan Database Management System atau DBMS. Sebagai Relation Database Management System atau RDBMS, free artinya kita bebas menggunakan tanpa harus membeli atau membayar lisensinya. Dapat digunakan sebagai klien maupun server, mampu menerima query bertumpuk dalam satu permintaan, mampu menyimpan data berkapasitas besar, didukung oleh driver ODBC, multi-user, mendukung field untuk dijadikan sebagai kunci primer dan kunci unik, dan terakhir adalah cepat dalam pembuatan maupun update tabelnya. Kemudian sekarang kita beralih ke contoh kasus. Di sini kita memiliki sistem informasi perpustakaan. Saat meminjam buku di perpustakaan, seseorang harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Kemudian, data peminjam akan disimpan oleh sistem dalam suatu database. Setelah itu, baru dapat dilakukan transaksi berupa peminjaman, perpanjangan peminjaman, pengembalian, dan pembayaran denda. Seluruh transaksi yang dilakukan akan disimpan dalam database dan dapat diakses kembali sesuai dengan kebutuhan. Peminjam dapat mencari buku dengan menekan tombol Find atau Search. Setelah itu, sistem akan berinteraksi dengan database perpustakaan untuk mencari buku tersebut. Lalu, hasil pencariannya akan ditampilkan pada layar. Melalui interaksi yang terjadi antara sistem dengan database, petugas perpustakaan dapat mengetahui secara otomatis jika ada peminjam buku yang menyalahi ketentuan juga pengenaan denda pada hari H. Berikut merupakan data sesuai kasus tadi yang dapat disimpan pada database. Oke, di pertemuan kedua ini kita akan praktikum mengenai membuat database atau tabel di MySQL. Nah, kita ke bagian PHP admin dulu, kemudian untuk membuat database baru, klik new. Misal kita ada suatu kasus tentang kasusnya itu di perpustakaan gitu, tentang buku dan peminjam. Misal kita buat ada nama database-nya itu perpus. Nah, ini kemudian contohnya di sini saya akan mencontohkan membuat tabel dulu. Misalnya nama data buku ya, buku dengan atributnya itu ada 194 dulu, kemudian klik go. Kalau buku itu pasti ada kayak primary, kayaknya itu ada kode buku kan biasanya. Kode buku. Pasti ada judul buku. Ada pengarang, penerbit, dan untuk ada tahun terbit juga. Kalau mau nambahin, tinggal ini di sini add 1 kolom, klik go. Sudah tahun penerbit, tahun terbit. Pada buku itu integer udah. Kemudian link database-nya kita default aja 11. Terus karena kode buku ini merupakan ciri khas atau primary key,
bagian indeks dipilih pada primary. Kemudian klik go. Nah, judul buku biasanya kan varchar ya, 50 lah mainnya. Kemudian pengarang juga varchar, 50. Penerbit varchar juga, 50. Sebenarnya bisa pakai INT, cuman lebih itu ke varchar INT. Kemudian setelah dibuat dan di kode bukunya primary key, klik save. Nah, tabel pertama udah jadi. Ini strukturnya kayak gini. Kalau primary key itu nanti ada simbol kunci emasnya di sini. Kemudian bikin satu lagi. Namanya data peminjam. So, ada 5 atribut juga. Ini kalau data peminjam pasti ada nomor pinjamnya. Nomor pinjam. Nama. Alamat. Dan ada nomor telepon. Dan email. Jadi nomor pinjam ini integer ya, karena dia angka. Kemudian karena nomor pinjam ini pasti unik gitu, nggak semuanya punya. Terusnya nggak semuanya punya yang sama. Terus kita dijadiin primary. Kemudian di go. Kemudian kita berurut itu. Nah, dicentang pada AI. Dan nanti urut 1, 2, 3 secara otomatis. Peminjam, varchar, alamat juga varchar, bisa teks sih, cuman dia varchar aja. Nomor HP integer, email, varchar. Oke, udah kebentuk tabel kedua. Save. Oh iya, belum. Nah, ini buat tabel yang kedua, strukturnya udah jadi. Sama ini juga udah ada primary key-nya. Sekarang buat masukin, nah ini, yang AI itu nanti dia auto increment. Jadi dia kayak 1, 2, 3 langsung gitu tanpa kita harus masukin angkanya. Terus buat buku, misal kita masukin data bukunya ya. Di bagian insert, misal kode bukunya 01, 01, 0. Kode bukunya misal modul praktikum basket. Pengarangnya Dewi Soyu. Aja ini. Pengarangnya dosen UAD, dosen informatika ya. Penerbitnya UAD. Yang terbitnya karena ini baru 2021. Terus kalau misal ada 2 data, tinggal masukin ini juga data, misal kode bukunya
kita bikin 2 data di satu tabel ya. 01, 032. Judul bukunya buku ajar bahasa. Pengarangnya sama dosen UAD. Karena dia nggak primerika jadi bisa double inputan gitu. Tadi udah dosen UAD, ini juga bisa dosen UAD. Nah, kalau udah, tinggal diklik pada bagian Go. Nah, nanti akan muncul kayak gini nih, biasanya query. Query kalau bisa digunain di prompt juga. Nah, nanti datanya itu di bagian ini, bros. Nah, ini datanya ada kode bukunya tadi 1032. Yang 10 itu judul bukunya modul praktikum bahasa dat, dosen TIUAD, Lab UAD 2021. Terus kode buku yang kedua ada 32, buku ajar bahasa dat, pengarangnya sama, penerbitnya Informatika UAD, tahun terbitnya 2021. Terus misal di peminjam kita juga masukin insert, misal nomor pinjamnya increment sih, sama peminjamnya aku Hanisma, alamatnya Jogja, ini oh ya, di nomor HP ini karena INT-nya 11 jadi maksimal 11 angka ya. Tapi kalau misal nomor HP kan biasanya 12 atau bahkan ada yang 13, ntar bisa itu lagi diatur di bagian strukturnya. Emailnya bisa di sini nomor pinjam yang kedua juga nggak usah diisi karena ntar auto increment waktu pinjamnya misal mungkin cuman segini yang bisa saya jelasin, nanti bisa teman-teman bisa nge-explore sendiri. Kalau dia ini kan buat ngehapus datanya, tapi kalau di bagian struktur ntar ada drop ini, ntar buat ngehilangin ini ya, nama ini ya, salah satu kolomnya. Teman-teman nanti bisa explore sendiri buat lebih itu tahunya di MySQL ini. Mungkin dari saya cukup sekian.